Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan terus bersemangat untuk mengisi akhir-akhir Ramadan kita dengan ibadah yang lebih maksimal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah hari ini dengan segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita masih berada di bulan suci Ramadan di tahun 1443 Hijriah. Semoga Allah menguatkan kita dan mengistiqomahkan kita untuk mengisi setiap detik, setiap waktu di bulan Ramadan ini dengan hal-hal kebaikan. Dan kembali kita bertemu di acara Kultum, program liburan dari Madrasah MTS MA Alif Ihadiyah Pangkalan Mas Medan. Semoga kegiatan ini terus berkelanjutan dan membawa manfaat buat kita semua. Hari ini izinkan saya berbagi sedikit tentang kisah kerinduan Bilal bin Rabah kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Bilal bin Rabah adalah seorang muadzin yang senantiasa mengumandangkan azan di masa hidupnya Rasulullah SAW. Setelah selang beberapa lama Rasulullah wafat, lantas Bilal bin Rabah berkata dan meminta izin kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Lantas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, kenapa wahai Bilal, kamu tidak mau lagi mengumandangkan azan? Lantas Bilal bin Rabah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahwasannya aku tidak sanggup mengenang semua kenangan bersama Rasulullah di kota ini. Wahai Abu Bakar, dalam setiap pelosok di kota ini aku melihat bayang-bayangku bersama Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana mungkin aku bisa melupakan setiap waktu salat tiba Rasulullah menyinggahi rumahku dan mengajak aku untuk mengumandangkan azan Bilal. Kemudian setelah aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, waktu salat telah tiba, ayo kita salat ya Rasulullah. Kami pun bergegas untuk berangkat salat. Atas dasar kenangan inilah akhirnya Bilal bin Rabah meminta kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk pindah ke negeri Yaman agar bisa melupakan sedikit kenangannya bersama Rasulullah SAW. Lantas selang beberapa bulan Bilal bin Rabah berada di negeri Yaman, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW berkata, wahai Bilal, begitu keras ke hatimu, begitu gersang ke hatimu, hingga kau tak lagi mau mengunjungiku, hingga kau tak lagi mau mengumandangkan azan. Lantas Bilal menangis terseduh-seduh dan Bilal pun bergegas untuk mengunjungi makam Rasulullah. Dan sesampainya di makam Rasulullah, Bilal pun berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabiullah. Lantas saat Bilal terdiam, tiba-tiba ada seorang lelaki yang menepuk pundaknya, yang menyadarkan tangisnya. Ya, dia adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lantas Bilal memeluk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, betapa rindunya aku kepada Rasulullah ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
wahai Bilal, kalau kau memang rindu, maka kumandangkanlah azan kembali. Aku nggak sanggup, wahai Abu Bakar, aku nggak sanggup saat aku menyebutkan nama Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas dengan seketika datang dua orang anak kecil yang berkata, azanlah kakek Bilal, azanlah kakek Bilal, azanlah kakek Bilal. Kami adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Bilal memeluk kedua anak kecil tersebut dan mencium bau wanginya sama dengan baunya Rasulullah. Lantas Bilal pun mengumandangkan azannya, dan sampai saat Bilal menyebutkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Bilal tak sanggup menahan kesedihannya menahan kerinduannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Bilal pun menghentikan azannya. Lantas dengan seketika seluruh manusia yang ada di masjid pada waktu itu menangis sesedih-sedihnya karena mengingat tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semasa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada para sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, sungguh aku sangat mencintai saudara-saudaraku. Bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lantas siapakah saudaramu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya. Saudara-saudaraku adalah mereka yang hidup tidak bersamaku, namun begitu mencintaiku, dan begitu mereka cinta dengan sunnah-sunnahku, sehingga mereka senantiasa melaksanakan perintah-perintahku tersebut. Siapakah orang saudara-saudara Rasulullah itu? Ialah kita yang tidak hidup bersama Rasulullah. Kalau Rasulullah begitu cintanya kepada kita, apakah kita sudah begitu mencintai Rasulullah? Sudahkah kita mencintai Rasulullah dengan membuktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa belajar, membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari? Jika sudah, maka teruslah perbaiki niat kita, teruslah meminta kepada Allah agar senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, dalam menjalani sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika belum, ayo, masih ada waktu untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan belajar, membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Beginilah hakikat kehidupan. Setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Sebagaimana Bilal bin Rabah semasa hidupnya bertemu dengan Rasulullah, dan pada masanya akan tiba waktu untuk berpisah, yaitu dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari kisah Bilal bin Rabah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya semasa pertemuan kita dengan orang-orang yang kita cintai, benar-benarlah kita memberikan yang terbaik untuknya. Dan nanti saat perpisahan akan tiba, maka ia akan berbuah rindu. Yang mana setiap perpisahan akan berbuah rindu. Nah, kerinduan-kerinduan ini yang harus kita isi dengan hal-hal kebaikan. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, terutama saya pribadi. Dan kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.